Senang sekali bisa berjumpa di tempat ini lagi. Senang sekali kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bersekutu lagi. Dan pagi hari ini saya rindu kalau boleh Bapak Ibu bisa tengok kiri kanan Bapak Ibu, tengok sebentar, berikan senyum yang manis sampai giginya kelihatan. Berikan senyum yang manis, berikan jabat tangan, katakan aku senang loh ada kamu di sini. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Asik. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar. Saya beri judul renungan pagi hari ini adalah Christ Community. Sebuah istilah yang tentu kita semua tidak asing ya Bapak Ibu ya. Christ Community ini sebuah istilah yang kita semua tentu kita sering mendengar, kita sering dengung-dengungkan, kita sering obrolkan, kita bahkan sering pikirkan. Dan mungkin di antara Bapak Ibu juga tidak asing lagi karena hampir setiap minggu ada yang namanya Christ Community, komunitas Kristus. Kalau di tempat kami namanya home, kalau di Ungaran namanya home, rumah. Christ Community ini bicara soal kumpulan orang-orang percaya yang kemudian rindu untuk bertumbuh bersama-sama. Teman saya Bapak Ibu itu di Jakarta itu punya istilah untuk ini, istilah untuk komselnya mereka, untuk sisinya mereka. Di sini sisi ya. Teman saya di Jakarta itu punya istilah, dia pakai nama Poryib, P-O-R-Y-I-B, Poryib, P-O-R-Y-I-B, Poryib. Saya juga heran, kenapa dikasih nama Poryib ya kan? Dia ternyata punya istilah Bapak Ibu. Poryib itu teman-temannya dia seangkatan kuliah gitu ya, seangkatan kuliah, dan dia memuridkan angkatan kuliah gitu, dan dia bilang Poryib ini artinya adalah, ini singkatan sebenarnya. Poryib adalah perkumpulan orang rungkat. Rungkat itu kacau Bapak Ibu ya. Perkumpulan orang rungkat yang ingin bertumbuh. Jadi dia kasih nama Poryib gitu ya. Ini kita kumpul Poryib. Apaan Poryib ya kan? Perkumpulan orang rungkat yang ingin bertumbuh. Ya, istilahnya apapun ya Bapak Ibu. Tapi kalau di gereja ini kita sebut dengan nama Christ Community. Tetapi saya tidak akan bicara tentang mekanisme bagaimana itu Christ Community, visinya apa, pembagiannya seperti apa, itu saya tidak akan ngomong soal itu Bapak Ibu. Tapi saya akan lebih, ketika saya siapkan sharing pagi hari ini, kata ini muncul dalam perenungan saya, Christ Community. Kalau bulan lalu kita bicara soal healthy home, gimana kita punya rumah yang sehat. Bulan ini kita masih punya tema yang mirip-mirip dan kita sebut dengan healthy community. Minggu lalu ya, Pastor David, kita nyebutnya Pastor David aja ya. Pastor David ya, Brother David menyebutkan kalau untuk menjadi garam dan terang, itu kita perlu bersentuhan dengan pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Kita punya satu ayat andalan selama sebulan ini yang kita akan sama-sama kita akan pelajari, yaitu Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ayat ini terkenal Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau nggak ditulis di depan sini pun mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Saya akan coba bacakan Bapak Ibu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat andalan kita selama sebulan ini Bapak Ibu. Ayat ini menyatakan sebuah identitas dan sebuah misi sebenarnya. Enggak cuma identitas ya, kamu adalah garam dan terang. Tetapi bicara soal misi. Tujuan kita ada di dunia itu adalah sebagai menjadi garam dan terang. Bayangkan Bapak Ibu, saya membayangkan sebuah kondisi, sebuah keadaan di mana enggak ada terang. Tentu kalau enggak ada terang, kita akan melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Kalau kita enggak ada terang, lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita hidup tentu akan jadi lingkungan yang berbahaya. Bisa jadi ada orang jahat, bisa ada binatang-binatang yang ada di kegelapan gitu ya. Kita nggak bisa lihat orang lain, kita nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Yang pasti adalah lingkungan kita di mana kita tinggal itu jadi berbahaya. Itulah kenapa di ayat ini Yesus berkata kamu adalah terang dunia. Kalau kita menjadi terang, artinya kita bisa membuat sebuah lingkungan itu jadi tidak berbahaya lagi. Ketika seseorang menjadi terang,
dia membawa terang Kristus dalam hidupnya dan dia tinggal di sebuah lingkungan, maka yang pasti lingkungan itu akan jadi lingkungan yang bisa kelihatan kiri kanannya karena ada terang. Kalau kita nggak ada terang nggak bisa ngeliat kiri kanan, tetapi ketika kita membawa terang, tentu kita bisa melihat apa yang ada di kiri dan kanan kita. Betul Bapak Ibu? Saya mengutip seorang ekonom Amerika, seorang penulis buku yang bernama Brian Fikkert. Dia berkata seperti ini. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan sejati dalam diri seseorang tanpa keterlibatan gereja lokal dan pewartaan Injil secara langsung yang telah dipercayakan kepadanya dan kepada komunitas itu. Kenapa saya kutip kutipan ini dari Brian Fikkert ini? Minggu lalu kita sudah mendengar dari Brother David ya, dari Pak David mengatakan kalau kita perlu bersentuhan dengan pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Garam itu kalau enggak dicampur ke dalam makanan, maka garam itu tidak akan berfungsi. Betul Bapak Ibu? Garam yang seharusnya bisa menahan dan memperlambat pembusukan, itu tidak akan berfungsi kalau garamnya tetap ada di dalam plastik, tetap ada di dalam botol. Tapi ketika garam itu dicampur dengan makanan, kita makan bikin sayur, kasih garam dituang di atasnya, garamnya dicampur dan rasanya hilang garamnya, tetapi dampaknya terasa. Sekali lagi, kita tidak bisa mengharapkan ada orang-orang yang diubahkan hidupnya tanpa kita melakukan kontak dengan mereka, tanpa kita bisa bersentuhan dengan mereka. Jadi kalau kita ingin hidup seseorang diubahkan, hidup seseorang mengalami Kristus dalam kehidupannya, ya kita harus jadi seperti garam, kita mau kontak, kita mau bersentuhan, kita mau bersinggungan. Sama juga dengan terang ya Bapak Ibu ya. Kalau terangnya dinyalakan, senternya dinyalakan dan kemudian disimpan di dalam jaket gitu ya, maka terangnya tidak akan berfungsi apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa. Terangnya dinyalakan, senter dinyalakan, dimasukkan lemari, lemari ditutup. Maka terangnya tidak akan berdampak apa-apa. Akan jadi sesuatu yang percuma gitu. Lilin ditaruh di bawah ember, ditutupi ember juga percuma. Lilin ditaruh di dalam lemari, lemarinya ditutup juga percuma, malah yang ada lemarinya terbakar. Sesuatu yang harusnya diekspos keluar, sesuatu yang harusnya bersinggungan, bersentuhan dengan pihak lain, ya memang seharusnya bersentuhan, bersinggungan dengan pihak yang lain. Seperti garam dan terang tadi. Sekali lagi saya akan bacakan apa yang Brian Fikkert tulis di dalam bukunya. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan sejati dalam diri seseorang tanpa keterlibatan gereja lokal. Kita ini gereja lokal Bapak Ibu. Dan pewartaan Injil secara langsung yang telah dipercayakan kepada komunitas itu. Secara singkat, semua kita sepakat Bapak Ibu. Kita semua sepakat melalui sebulan tema sebulan ini, kita sepakat kalau harus ada tindakan nyata dari seorang anggota komunitas orang percaya, komunitas gereja, agar seseorang bisa dijangkau dan dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Tema healthy community ini kita akan sama-sama kita akan hidupi selama sebulan ini. Mari Bapak Ibu, sambil saya sharing, sambil saya menyampaikan sesuatu, coba Bapak Ibu ingat-ingat dalam benak Bapak Ibu. Kira-kira siapa ya orang yang aku bisa tolong hari ini? Siapa orang yang bisa aku doakan hari ini? Siapa orang yang bisa aku jangkau hari ini? Coba pikirkan dalam benak kita semua, dalam pikiran kita. Gak perlu disebutkan, cuma dipikirkan dulu aja. Nanti sambil kita berdoa ya Bapak Ibu. Saya akan teruskan pelan-pelan. Ngomong-ngomong soal dampak, soal garam dan terang, itu bicara soal dampak. Ngomong-ngomong soal dampak, ada banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang hidupnya berdampak bagi orang lain Bapak Ibu. Setuju ya dengan saya? Ambil contoh aja, ambil contoh. Kita ambil contoh seorang yang terkenal namanya Abraham. Abraham ini adalah seseorang yang hidupnya, apa yang dia lakukan, tindakannya itu sangat berdampak kepada orang lain. Contohnya ketika Abraham diminta sama Tuhan. Abraham, persembahkan anakmu yang Ishak itu. Persembahkan. Ketika Abraham mendengar suara itu dari Tuhan, ketaatannya dia, sikap manutnya dia sama Tuhan itu berdampak bagi orang lain. Abraham mungkin bisa saja hari itu mengelak dari Tuhan. Tuhan aku enggak mau. Aku enggak mau. Eman Tuhan, aku terlalu sayang sama
Ishak, aku sudah menunggunya bertahun-tahun dan sekarang tiba-tiba harus dipersembahkan. Aku tidak mau Tuhan. Tetapi ceritanya gak seperti itu Bapak Ibu. Ceritanya adalah ketaatannya Abraham berdampak sampai kita hari ini. Seandainya Abraham tidak taat hari itu, maka tidak mungkin dia disebut sebagai bapak orang beriman. Kita belajar iman dari siapa? Dari Pastor Iman dan Abraham, karena namanya Iman. Kita belajar dari Abraham Bapak Ibu. Sekali lagi, ketaatannya Abraham, apa yang dilakukan, itu jadi dampak buat kita sampai hari ini. Kemudian ada tokoh yang cukup besar juga, yang luar biasa juga di perjanjian lama, namanya Musa. Musa ini orang yang juga taat. Dia adalah orang yang sebenarnya gak terlalu bagus juga track recordnya. Dia orang yang waktu itu dia sempat jadi buronan kerajaan Mesir. Musa dan kepatuhannya untuk kembali lagi ke Mesir. Dia sudah melarikan diri dari Mesir, dia sampai ke padang gurun. Kemudian Tuhan bilang kembali lagi ke Mesir, bawa bangsaku itu untuk keluar dari Mesir. Musa punya 1000 alasan untuk dia tidak perlu balik lagi ke Mesir. Tuhan, aku tidak mau dong balik ke Mesir lagi. Kalau aku harus berhadapan lagi sama kerajaan Mesir, sama orang-orang di sana, mungkin sama rajanya, sama mungkin petugas-petugas keamanan di sana, aku tidak mau. Kalau mereka mengenali aku bisa dibunuh. Ngapain aku harus kembali ke Mesir lagi? Tetapi sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan semua, kepatuhannya Musa itu membuat dia bisa berdampak sampai hari ini. Karena kepatuhannya Musa, kita ngerti ada kisah yang namanya pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Betul? Tiang awan, tiang api, laut merah terbelah, batu keluar air, ada mana, ada burung puyuh, dan banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan melalui pelayanannya Musa. Ada juga seorang wanita yang bernama Esther, yang kemudian dia memikirkan orang-orang bangsanya yang mau dimusnahkan. Esther memberanikan diri untuk dia datang kepada raja. Dia datang, dia mempersiapkan diri, dia masuk ke hadirat raja untuk dia minta, bangsaku tolong. Keberaniannya Esther mempengaruhi hajat hidup orang satu bangsa. Kemudian ada orang-orang lagi namanya Yosua dan Kaleb. Orang-orang yang selalu berpikir positif. Orang-orang yang berpikir janji Tuhan itu lebih penting dari omongan orang. Keputusan keberaniannya mereka itu membuat seluruh bangsa Israel akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Seandainya waktu itu Yosua dan Kaleb juga bilang, oh besar-besar penduduknya. Yang 10 bilang, wah kita itu kayak belalang. Kita bisa dimakan, dilahap habis sama mereka. Kalau seandainya Yosua dan Kaleb juga ngikut apa yang mereka katakan, Yosua dan Kaleb bilang juga, ngeri itu beneran dah, matilah kita. Kalau 12 pengintai semua bilang hal yang sama, saya yakin ceritanya beda. Bangsa Israel gak jadi masuk ke tanah Kanaan dan sisanya adalah ngomong kosong apa yang kita baca di Alkitab. Tapi karena 2 orang Yosua dan Kaleb, mereka berdua dengan berani hati. Mereka berkata, Tuhan sudah berjanji, dia bisa bawa kita masuk ke dalam. Ketika Yosua dan Kaleb punya keberanian melakukan itu, mereka jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Maka akhirnya kita tahu ceritanya, mereka masuk ke tanah perjanjian, and the rest is history. Semuanya adalah luar biasa, sejarah yang luar biasa. Tapi juga ada orang yang kondisinya sudah baik, sudah ada di dalam terang, tapi orang ini berdampak buruk. Namanya Akan Bapak Ibu. Karena ketamakannya, dia menyebabkan seluruh bangsa Israel kalah sama kota kecil namanya Ai. Dia mencuri sesuatu dari kota Ai, dia menyembunyikan sesuatu, dia berlaku tidak jujur, kemudian bangsa Israel yang besar ini melawan sebuah kota yang kecil harusnya menang, tapi jadinya malah kalah karena kesalahannya Akan. Banyak orang yang berdampak dalam kehidupan orang lain. Apa yang mereka lakukan berdampak bagi orang lain. Kalau kita mau selidiki satu-satu Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat menginspirasi hidup saya. Saya sangat bersyukur kalau saya pernah tahu cerita ini. Saya bersyukur kalau saya pernah baca kisah ini dan saya bersyukur saya bisa belajar dari
tokoh ini. Kita akan sama-sama kita buka dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 21. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 21. Saya sudah tuliskan di depan Bapak Ibu, bisa sama-sama kita simak. Ayat 10 sampai 21 berkata demikian. Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13 berkata, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. 17, ini menarik Bapak Ibu. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Mereka bingung Bapak Ibu. Ada di penggalan tokoh ini ayat 10 sampai 21, ada dua tokoh utama yang saya mau highlight. Yang pertama kita tahu namanya Saulus. Sebelum berganti nama jadi Paulus, namanya adalah Saulus. Kita tahu semua kalau Saulus ini orang yang istilahnya zaman sekarang adalah dia tuh public enemy Bapak Ibu. Saulus ini orang yang tidak disukai, orang yang ditakuti, orang yang dihindari. Kita semua tahu kalau si Saulus ini adalah antagonis. Dia orang yang istilahnya ini orang yang paling tidak disukai di zaman itu. Daripada ketemu Saulus mending tidak usah sekalian lewat situ. Daripada ya kan. Orang percaya kita mau ngikut Yesus ketemu Saulus, mending minggir daripada. Saulus orang yang sangat dihindari, dia dibenci dan mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu tapi mungkin kemungkinan besar Saulus juga dikutuki dalam hati oleh orang-orang yang tahu sama dia. Oh, berdoa aja nih supaya Saulus ini tiba-tiba kecelakaan, sakit atau gimana tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak apik, yang jelek, yang gini ya. Semua dikutuki rasanya. Kita ngerti tokoh yang pertama namanya Saulus dan kita tahu memang orang ini antagonisnya adalah Saulus. Tetapi pertanyaannya adalah tokoh yang kedua namanya Ananias. Siapakah Ananias? Ananias yang ada di cerita ini itu beda dengan Ananias yang ada di cerita kisahnya Petrus. Ada suami istri namanya Ananias dan Safira. Mereka berdua menipu, menyimpan uang hasil penjualan tanah dan mereka melaporkan sebagian saja dan ketahuan sama Petrus. Bukan Ananias yang itu, tapi Ananias yang lain. Ananias yang ada di kisah ini adalah dia seorang murid Yesus yang tidak terlalu terkenal sebenarnya. Ananias ini murid yang tidak terlalu heboh karena mujizat, melakukan penginjilan, ribuan orang bertobat. Enggak juga. Ananias ini seorang murid yang ya rata-rata ya, murid yang oke lah, enggak terlalu
Kelihatan banget. Ananias adalah murid yang biasa yang tinggal di kota Damaskus. Nah, waktu itu kekristenan memang sedang ditekan, sedang berusaha dianiaya, dan Ananias ini salah satu orang yang ngikut Yesus. Di cerita ini dikatakan Ananias itu menerima penglihatan dari Tuhan Yesus. Ananias ketika dia berdoa dan Tuhan bilang, Ananias, nanti akan ada orang namanya Saulus, nanti kamu datang ke rumahnya Yudas, tumpang tangan, orang ini bertobat. Awalnya Ananias itu ragu dan takut, karena betul reputasi Saulus itu sangat jelek. Ananias sebenarnya tidak mau Bapak Ibu, tetapi akhirnya Ananias taat kepada Tuhan. Dan kita semua tahu melalui apa yang Ananias lakukan di ayat-ayat ini, ketika Ananias berdoa bagi Saulus waktu itu, tiba-tiba Saulus bisa melihat lagi. Dan kita tahu ceritanya, Saulus kemudian bertobat, kemudian dia melakukan penginjilan, dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dan bahkan faktanya adalah sebagian besar perjanjian baru yang kita baca di Alkitab kita itu ditulis oleh Saulus. Berarti Saulus yang dulunya sangat anti dengan kekristenan, kemudian hari-hari itu setelah diubahkan, dia bahkan menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Singkat cerita hidupnya diubahkan. Dan yang menarik Bapak Ibu, kisah pemulihannya Saulus ketika dia habis buta, kemudian dia bisa bisa melihat kembali. Kisah pemulihannya Saulus itu enggak cuma berhenti ketika habis Saulus didoakan terus bisa ngelihat lagi. Tetapi saya menemukan di ayat yang ke-19 ini menarik sekali Bapak Ibu. Dikatakan di sini, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ini bagian yang sangat penting yang kita harus perhatikan. Ketika Saulus sudah didoakan, matanya bisa sembuh, dia bisa melihat kembali, gak terus tiba-tiba Ananias terus merasa, ya kan sudah didoain ya, kamu sudah sembuh ya, sudah ditinggal. Tetapi yang menarik adalah ketika Saulus sudah sembuh, bahkan saya berpikir gak mungkin Saulus tiba-tiba datang ke komunitas murid-murid terus berkata, aku join dong, aku gabung dong sama ini komunitas orang-orang percaya ini, aku join dong, boleh gak gabung? Saya yakin sekali gak mungkin Saulus mengajukan diri untuk bergabung dengan mereka. Karena reputasinya buruk dan sudah pasti orang menghindari Saulus. Saya yakin ada peran murid-murid di sini yang kemudian saya tidak tahu gimana caranya, tetapi intinya adalah Saulus kemudian diajak untuk masuk ke dalam komunitas orang-orang percaya. Saulus yang baru bertobat diajak masuk ke dalam kumpulan orang-orang percaya dan kemudian tanda petik dia dimuridkan di situ. Ini yang menarik. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Dia enggak terus serta-merta ditinggal gitu aja. Dan di situ Paulus memulai pelayanannya dan bahkan dia mengalami perubahan hidup. Ayat 20 sampai 21. Ketika itu Paulus kemudian tiba-tiba dia bersaksi, dia ngomong soal Yesus. Dia ngomong soal bagaimana Yesus berjumpa dengan dia. Dan ini menarik sekali. Komunitas orang-orang percaya tadi, murid-murid di Damsyik tadi, itu enggak cuma sekedar ya yang penting sudah didoakan, sudah sembuh ya sudah ditinggal gitu. Tetapi menarik sekali karena kita bisa melihat Paulus gak cuma sekedar sembuh dari penyakit, dari kebutaannya dia. Kemudian Paulus bisa bergabung dengan tanda petik Christ community di situ. Orang-orang percaya kepada Kristus di situ. Dan Paulus mengalami perubahan hidup di komunitas tadi. Ini yang saya maksud dengan jadi terang, jadi dampak. Jadi terang, jadi garam, jadi dampak. Dalam konteks kehidupan bergereja kita, kalau kita mau ngomong dengan jujur kita ada di gereja dan kita ngomong soal bagaimana kehidupan kita berjemaat. Bapak Ibu, seberapa banyak dari kita kumpul, kita istilahnya kita beribadah, kita nampak beribadah di tempat ini. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang kita sudah berperan untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Itu penting untuk kita tanyakan. Karena kumpul-kumpul tok itu tidak akan mengubahkan hidup seseorang. Garam harus bersentuhan dengan objek yang dia mau pengaruhi. Betul Bapak Ibu? Garam itu bicara soal dampak. Dia hanya berfungsi, dia hanya melakukan tugasnya ketika garam itu dikeluarkan dari botolnya, dikeluarkan dari plastiknya. Sama dengan kehidupan kita.
Kalau kita mau berdampak bagi orang lain, pastikan kita ini bisa bersentuhan dengan orang itu. Pastikan apa identitas kita sebagai garam, karakteristik Kristus dalam hidup kita, itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Untuk menjadi berdampak, saya mau katakan seperti ini. Untuk menjadi berdampak, mulailah dengan berani menjawab panggilan dari pribadi yang kita kenal. Ayat 10 tadi berkata, di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Kenapa Ananias bisa berkata kalau yang ngomong adalah Tuhan? Karena Ananias setiap hari dia membangun kedekatan dengan Tuhan. Langkah pertama sebelum kita jadi dampak buat orang lain. Langkah pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita jadi impact buat orang lain adalah yang pertama adalah bangun kedekatan kita sama Tuhan. Sehingga kita bisa ngerti benar kalau ini memang panggilan dari Tuhan. Ketika gereja, kita semua sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah kumpulan orang-orang percaya, kita semua tahu identitas kita. Kita yakin dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka sebenarnya gak terlalu sulit juga untuk kita bisa jangkau orang lain. Karena aku tahu ini panggilan kita. Di sekolah mungkin, di kuliah, di tempat kerja, di tempat usaha. Kita semua tahu kalau ini panggilan Tuhan dalam hidupku. Untuk menjadi berdampak, mulailah kita berani menjawab panggilan dari pribadi yang paling kita kenal. Namanya Yesus. Bangunlah kedekatan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, dengarkanlah. Karena Tuhan itu punya rencana buat orang lain juga. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, apa rencanamu buat hidupku? Tuhan, apa maksudmu dalam hidupku? Tuhan, apa yang kau mau kerjakan dalam hidupku? Itu tidak salah Bapak Ibu. Itu tidak salah. Tetapi pernahkah kita berdoa, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan untuk orang itu, supaya orang itu bisa berjumpa dengan rencanamu. Kadang-kadang kita berpikir semua untuk aku. Semua untuk aku. Oh ya Tuhan, berkati aku, pulihkan aku, sembuhkan aku, pakai hidupku. Gak salah Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang kita perlu berdoa seperti Ananias ini. Tuhan, kira-kira dari hidupku ini, apa yang bisa aku lakukan supaya orang itu bisa berjumpa dengan Engkau, bisa berjumpa dengan rencanamu dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ke-15 ini berkata, Tuhan ngomong sama Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, kanya besar untuk memberitakan namaku. Ananias dikasih tahu sama Tuhan, Ananias, kamu meskipun tidak senang sama orang ini, tapi aku punya rencana buat orang itu. Dan Ananias memberikan hidupnya. Ya wis Tuhan, aku nurut. Supaya si Saulus ini bisa berjumpa dengan Engkau dan ngerti apa rencanamu dalam hidupnya Saulus. Dan kita semua tahu pada akhirnya Saulus dan Ananias siapa yang lebih terkenal? Saulus, betul? Ananias gak terlalu terkenal. Bahkan kalau kita coba kita baca, kisahnya berhenti di sini. Sudah nggak banyak disebutkan lagi Ananias ini. Saulus lebih terkenal. Ananias memberikan hidupnya untuk dipakai sama Tuhan supaya akhirnya Saulus bisa berjumpa dengan Tuhan dan rencananya. Dengarkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Tuhan juga punya rencana buat orang lain. Maukah hidup kita dipakai sama Tuhan? Amin. Jangan jadi kayak Yunus Bapak Ibu. Ada satu kisah lagi, satu tokoh lagi namanya Yunus. Disuruh mempertobatkan orang-orang di kota Niniwe. Yunus, beritakan Injil ke orang-orang ke Niniwe. Suruhkan pertobatan buat mereka. Yunus malah, gak mau Tuhan. Dia malah pergi ke Tarsis. Akhirnya dimakan sama ikan ya kan. Dimakan sama ikan dan dia bertobat. Jangan jadi kayak Yunus. Tapi belajarlah jadi seperti Ananias. Yunus hampir menghambat satu kota itu berjumpa dengan Tuhan ya. Yunus hampir menghambat orang-orang sekota untuk bisa bertobat gara-gara Yunus, gara-gara kekeras kepalaannya. Tetapi jangan jadi kayak Yunus, jadilah kayak Ananias. Karena dia akhirnya gak keras kepala,
dia mau dipakai sama Tuhan. Gak cuma satu kota yang bertobat, kita sampai hari ini kita bisa baca perjanjian baru karena perannya Ananias. Yang ketiga, posisikan orang lain di posisi yang Tuhan inginkan. Bukan hanya posisikan orang lain sesuai dengan pemikiran kita. Kadang-kadang kalau kita jengkel sama orang, kita merasa, gak usah ditolong lah orang ini lah. Males lah, gak usah ditolong lah, gak usah dibantu lah orang ini. Tetapi di sini di ayat 17 berkata, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya ini menarik. Dia berkata, kalimat pertama yang dia katakan kepada Saulus adalah, Saulus, saudaraku. Sudah jelas dia jengkel sama Saulus. Sudah jelas dia marah sama Saulus. Sudah jelas dia tidak suka sama Saulus. Tetapi kalimat pertama yang muncul dari mulutnya Ananias adalah, Saulus, saudaraku. Bukan cuma istilahnya, oh ya itu karena ya biar Ananias punya ini ya, biar kelihatan sopan aja. Bukan Bapak Ibu. Saya menemukan kalau di bagian ini adalah Ananias memposisikan Saulus yang tadinya jahat tadi. Dia memposisikan Saulus sepantar dengan dia. Kamu itu saudaraku. Tuhan pingin kamu ada di kumpulan orang-orang percaya. Ananias memposisikan Saulus di tempat seharusnya. Tuhan panggil Saulus kemana? Saya membayangkan ya, mungkin Ananias sebel pasti rasanya. Pasti kalau disuruh milih, Ananias akan memilih, malas aku gak mau doain Saulus. Aku gak mau datang ke rumahnya Yudas. Aku gak mau mendoakan Saulus. Biarin aja, biar Saulus ini terus buta aja. Biar aja Saulus ini kalau bisa lebih parah lagi sakitnya. Kalau bisa Paulus ini kalau perlu, udah biar dia sampai seumur hidupnya gitu aja kondisinya gak bagus. Karena dia menyiksa orang-orang percaya. Bisa saja Ananias mengatakan itu. Tetapi yang kita tahu ceritanya gak seperti itu. Ananias mungkin melakukan hal yang biasa ya. Dia cuma datang dan dia berdoa. Tetapi akhirnya kita semua tahu, kalau semua orang itu bisa dipakai sama Tuhan. Ananias melakukan hal yang biasa, berdoa, menumpangkan tangan. Tapi kebesaran hatinya, itu menjamah hatinya Paulus. Yang terakhir saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Anda bisa menambahkan terang dalam kondisi gelap, tetapi Anda tidak bisa menambahkan kegelapan dalam kondisi terang. Anda bisa menambahkan terang dalam kondisi gelap, setuju ya? Seandainya saya minta teman-teman media, matikan semua lampunya, semua akan gelap. Kemudian ketika lampu dinyalakan, kita bisa menambahkan terang dalam kondisi gelap. Tetapi kita tidak bisa dalam kondisi seperti ini, yuk kita ambil di tas kita masing-masing kegelapan, terus kita tambahkan supaya tempatnya sedikit lebih redup. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Kita bisa menambahkan terang dalam kondisi gelap. Tetapi kita tidak bisa menambahkan kegelapan dalam kondisi terang. Kita harus menerangi jalan seseorang dengan kemurahan hati, kasih, dan belas kasihan. Nama Ananias tadi ya, kita tahu Ananias dari kota Damsyik, Damaskus tadi ya. Ananias dari Damaskus ini sudah tidak diceritakan lagi Bapak Ibu. Saya coba buka Alkitab, saya search kata Ananias gitu, yang keluar Ananias yang lain. Ananias dari Damaskus ini sudah nggak diceritakan lagi, sudah nggak ada kelanjutannya seperti apa. Tidak ada catatan tentang hidupnya yang lebih lanjut, tentang setelah itu dia gimana, pelayanannya gimana, matinya di mana, keluarganya seperti apa. Tidak ada catatan sama sekali. Tetapi Bapak Ibu, dampak baik apa yang Ananias lakukan hari itu terhadap Saulus, kita bisa rasakan sampai hari ini. Setuju ya? Maukah kita, pertanyaannya, maukah kita jadi seperti Ananias buat orang lain? Kita lakukan hal yang sederhana, biasa, yang mungkin setiap hari kita bisa lakukan. Berdoa, mendoakan orang. Kita bisa menyapa, memberikan kasih, kemurahan hati buat orang lain. Sesuatu yang nampaknya biasa. Tetapi maukah kita jadi Ananias buat orang itu? Maukah kita menyediakan diri untuk Tuhan pakai hidup kita? Kita jadi garam dan terang bagi kehidupan orang lain di sekitar kita. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan pagi hari ini, masih pagi ya, oke. Pagi hari ini, pesan yang saya bawa sederhana Bapak Ibu. Maukah kita jadi sama seperti Ananias tadi? Gak perlu Bapak Ibu, supaya bisa jadi dampak buat orang lain, gak perlu harus pimpin sebuah komunitas sel yang anggotanya 50 orang baru bisa berdampak. Harus berkhotbah dulu dan 1000 orang bertobat baru berdampak. Harus jadi orang-orang dengan posisi-posisi tertentu baru bisa berdampak. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Semua orang dalam kondisi apapun hari-hari ini, semua bisa dipakai sama Tuhan. Semua bisa dibawa sama Tuhan untuk bisa berdampak jadi orang lain. Ananias, saya yakin ya, Ananias itu bukan orang yang ketika Tuhan panggil dia, Ananias, akan ada orang bernama Saulus bla bla bla. Itu Ananias sedang ada di dalam sebuah pelayanan yang luar biasa. Dia sedang mimpin jemaat jumlahnya 3.000, 5.000. Wah, dia sedang dielu-elukan. Enggak Bapak Ibu. Ananias adalah orang yang biasa. Murid yang pada umumnya. Ketika dia duduk, dia berdoa. Suara Tuhan datang sama dia. Ananias, bla 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 bla, temui Saulus bla bla bla, dia akan bertobat bla 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 bla. Dan Ananias berkata, "Oke Tuhan." Ananias datang ke rumahnya Yudas, dia berkata, "Saulus saudaraku," dan sisanya kita semua tahu pertobatannya Saulus. Berubah namanya jadi Paulus. Maukah kita jadi seperti Ananias yang enggak harus spektakuler, enggak harus kelihatan wow banget gitu ya. Tetapi mau gak kita saling mendoakan? Mau gak kita berdampak, bersentuhan dengan orang-orang yang mungkin Tuhan taruh dalam hati kita? Tiba-tiba diingatkan, aku diingatkan sama orang ini. Mau gak yuk kita berdoa buat orang itu? Mari kita sepakat berdoa minta sesuatu sama Tuhan untuk orang itu.